Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di puncak gunung, alam reinkarnasi muncul, dan segala macam pemandangan misterius dan megah berputar di dalamnya. Wajah tujuh yang mulia surgawi menjadi khusyuk. Apakah ini kartu truf dari sesama Taois? Benar-benar luar biasa. Ningzhou Tianzun membuka mulutnya, dan sedikit ketakutan muncul di antara alisnya. Dulu, pendekar pedang itu merajalela di jalan para dewa kuno, mengalahkan semua lawan dengan kekuatan ilmu pedang, dan ketika dia pergi, dia menutupi jalan para dewa kuno dengan urutan reinkarnasi. Lakukan dunia. Sejak itu, reinkarnasi seperti jalan surga, mengatur semua aturan dan tatanan jalan para dewa kuno. Pada saat itulah semua sosok yang mulia surgawi ditekan, dan tidak ada yang bisa menolak. Nah, ketika saya melihat kekuatan reinkarnasi lagi, siapa yang bisa tenang? Saya punya banyak kartu, dan ini salah satunya. Suyi memegangnya di satu tangan, dan dunia reinkarnasi melayang perlahan di atas kepalanya, membuatnya tampak seperti master reinkarnasi. Salah satu kartu. Bayun Tianzun mencibir, aturan reinkarnasi ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan ditakdirkan untuk mengecewakan kita. Dewa lain mengangguk. Di masa lalu, pendekar pedang menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menentukan dunia, belum lagi dewa-dewa ini, bahkan nenek moyang kuno itu tidak tahan, mereka semua ditekan dan dipenjara. Sebagai perbandingan, meskipun urutan reinkarnasi yang bertanggung jawab atas Suyi saat ini sangat kuat, itu jauh berbeda. Kalau begitu coba. Suyi tertawa dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Alam reinkarnasi bergerak secara horizontal, menutupi langit, menghancurkan langit, dan dengan kekuatan untuk menekan segalanya, ia menyelimuti tujuh dewa surgawi. Cepat, gunakan harta leluhur. Ming Eternal Sky Zun berteriak. Bagus. Ranfeng Tianzun membanting tangannya ke segel, menahannya di udara. Tombak tulang berdarah naik ke udara, melepaskan ratusan juta darah. Pada saat ini, langit para dewa kuno tiba-tiba runtuh, dan ada lubang yang mengejutkan di langit, dan cahaya iblis berwarna darah seperti bencana hari kiamat tiba-tiba muncul. Auman dewa dan iblis bergema di langit para dewa kuno. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di dunia para dewa kuno semuanya ketakutan dan ketakutan. Terperangkap dalam kekacauan dan kehancuran. Sungguh harta yang terlarang. Wajah dari yang mulia surgawi lainnya mau tidak mau menunjukkan warna yang mengejutkan. Ini adalah harta terlarang yang dianugerahkan oleh leluhur kuno. Namanya, Bone Spear. Dulu, dewa leluhur menggunakan harta ini untuk bersaing dengan pendekar pedang. Bahkan jika mereka dikalahkan pada akhirnya, kekuatan harta terlarang ini masih mengejutkan di era itu, dan itu adalah pembunuh yang cukup besar untuk membuat Lord of Takut Tuhan. Dan Ranfeng Tianzun adalah murid tertutup dewa leluhur. Bunuh. Minuman Ranfeng Tianzun. Tombak tulang berdarah melintas di langit. Ledakan. Ranah reinkarnasi dibombardir, diguncang hebat, dan tatanan reinkarnasi kacau balau. Terlihat dengan mata telanjang, tombak perang tulang meledak dengan teks rahasia iblis berwarna darah yang mengerikan, mematahkan penindasan alam reinkarnasi berulang kali, merobek keluar dari celah alam reinkarnasi. Saat Suyi sepenuhnya menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, ranah reinkarnasi meraung, dan kekuatannya meroket, menekan kekuatan tombak tulang dalam sekali jatuh sambaran. Ranfeng Tianzun batuk darah, dia berteriak semuanya, tolong aku. Ming Eternal Sky Venerable dan yang lainnya berani mengabaikan mereka, mereka semua mengambil tindakan, bekerja sama dengan Ranfeng Heavenly Venerate, dan mencoba yang terbaik untuk mendesak tombak tulang jalan yang rusak itu. Ledakan. Langit dan bumi runtuh sepenuhnya dan jatuh ke dalam kekacauan, semua jenis kekuatan penghancur terlarang menyapu dan menyebar, dan kemanapun mereka lewat, jalan dihancurkan. Para dewa yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tidak bisa berdiri sejak lama, dan sekali lagi merunduk lebih jauh, masing-masing dan semua orang menjalankan basis kultivasi mereka dengan sekuat tenaga. Kekuatan mereka untuk menahan dampak dari kekuatan destruktif itu. Sampai saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa jika tujuh yang mulia tidak membuat tembakan bersama kali ini, dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan kalah.
Orde reinkarnasi begitu menakutkan, benar-benar menumbangkan kognisi dan imajinasi mereka. Pada saat ini, tombak tulang jalan yang patah bersaing dengan alam reinkarnasi. Dua kekuatan yang sebanding dengan tatanan surga terus-menerus bertarung dengan sengit. Sosok-sosok tujuh yang mulia surgawi terombang-ambing. Sui juga tidak enak badan. Gunung megah dan tinggi di bawah kakinya telah runtuh setelah pertempuran. Hanya Dojo di puncak gunung yang tetap utuh, mendukung sosoknya untuk bertahan dari dampak akibat pertempuran. Ayo, nama keluarga Su sudah tidak tahan lagi. Bihe Tianzun menunjukkan sentuhan kegembiraan. Dia melihat beberapa retakan di dojo di kaki Sui. Saya tahu bahwa karakter yang belum menjadi dewa, bahkan jika dia dapat menggunakan kekuatan terlarang seperti urutan reinkarnasi, pada akhirnya akan tunduk pada kultivasinya sendiri dan tidak dapat mendukungnya terlalu lama. Huoyuan Tianzun mencibir. Ini jelas bagi semua orang. Bahkan sebelum mereka mulai, mereka berharap bahwa ketergantungan Sui adalah dojo, reinkarnasi, dan api zaman. Selama kekuatan eksternal ini ditekan, karakter seperti Sui yang belum menjadi dewa tidak sebaik semut. Salah satu dari mereka meludahkan napas, dan mereka dapat menghancurkan dewa-dewa lawan. Dan sekarang, ada retakan di dojo yang ditutupi dengan tatanan reinkarnasi, yang tidak diragukan lagi berarti Sui tidak akan bisa bertahan. Bunuh. Tujuh yang mulia melakukan yang terbaik untuk menggunakan tombak tulang yang patah untuk menyalakan cahaya iblis berwarna darah yang menembus langit dan bumi. Di bawah guncangan ini, alam reinkarnasi terus bergetar hebat, terus-menerus ditekan dan diserang. Dojo di kaki Sui awalnya ditutupi dengan satu set lengkap peta rahasia aturan reinkarnasi. Erosi dan pemusnahan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa begitu dojo ini benar-benar runtuh, tatanan reinkarnasi yang ia kuasai juga akan runtuh. Situasinya berbahaya. Sui juga mengerutkan kening. Dia secara alami tahu betapa berbahayanya situasinya, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika dojo ini runtuh, itu pasti juga akan dikalahkan. Karena yang dia andalkan saat ini memang kekuatan aturan dan ketertiban di dojo ini. Tanpa dojo ini, era Tinder tidak akan bisa berfungsi. Bunuh. Tujuh yang mulia semakin agresif. Semakin mereka sampai pada momen penentuan pemenang, semakin tenang mereka, tidak berani gegabah. Sedemikian rupa sehingga Sui mencoba membalikkan meja berkali-kali, tetapi dia hancur lagi dan lagi, tidak mampu menekan kekuatan tombak tulang yang patah. Ledakan padat bergema. Alam reinkarnasi partai itu sama sekali tidak dapat mendukungnya, dan ada banyak celah dan lubang. Pada saat ini, alis dari tujuh yang mulia surgawi mau tak mau menunjukkan sentuhan kegembiraan. Reinkarnasi ini akhirnya akan dikalahkan. Dan hasilnya akan segera ditentukan. Mata yang mereka lihat pada Sui menjadi dingin dan menakutkan, dan mereka tidak merahasiakan niat membunuh mereka. Ledakan. Di kaki Sui, dojo juga retak dan hampir runtuh. Bunuh. Tujuh yang mulia meningkatkan serangan mereka. Sui mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal, bukan kekuatan tempur mereka sendiri, yang tampaknya sangat tidak dapat diandalkan. Ledakan. Tiba-tiba, dengan ledakan keras. Alam reinkarnasi benar-benar hancur dan terkoyak. Di kaki Sui, dojo juga hancur pada saat yang sama, berubah menjadi bubuk. Pada titik ini, tidak hanya gunung surga yang runtuh, tetapi juga dojo tempat urutan reinkarnasi tertulis. Dukungan Sui hilang. Tujuh yang mulia semuanya menunjukkan ekstasi, dan tanpa ragu, mereka semua menyerang Sui. Rekan Taois, kamu sudah selesai. Ning Zhou Tianzun menghela nafas. Hahaha, bunuh. Dengan memenangkan reinkarnasi dan api era, aku akan dapat melarikan diri dari jalan para dewa kuno dan keluar dari waktu dan ruang. Huoyuan Tianzun tertawa. Mati. Yang mulia surgawi lainnya lebih kejam dari satu sama lain, dan mereka tidak memiliki rencana untuk berhenti, tetapi sebaliknya, mereka putus asa. Pada saat ini, mata Sui tegas dan dia mengangkat tangan kanannya. Sebuah jimat rahasia berkedip-kedip di antara telapak tangan dan jari-jarinya.
Tapi pada saat ini, sosok merah menyala tiba-tiba muncul di depan Su Yi seperti hantu. Rambut putih seperti salju, penampilan cantik. Su Yi terkejut. Saya melihat Luo Xuanji tertembak pada saat dia muncul. Ledakan. Rantai dewa merah gelap yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, seperti darah dewa yang terbakar, membentuk bunga teratai megah dan centil yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, padat. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan serangan gabungan 7 dewa. Ledakan. Kekosongan ini pecah dan runtuh. Bunga teratai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya layu dan hancur. Tetapi pada saat yang sama, Luo Xuanji telah berbalik dan membawa Su Yi pergi. Luo Xuanji batuk darah, wajahnya yang cantik menjadi pucat dan transparan. Meskipun Su Yi diselamatkan pada saat kritis, dia terluka parah dalam konfrontasi dengan 7 yang mulia surgawi barusan, retak, darah mengalir. Penonton terdiam. Tidak ada yang mengira bahwa ketika hasilnya akan diputuskan, seseorang akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan Su Yi. 7 yang mulia surgawi mau tak mau mengerutkan kening, wajah mereka muram dan marah. Namun, ketika dia melihat wajah Luo Xuanji dengan jelas, Bihe Tianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Luo Xuanji, bagaimana kabarmu? Kelopak mata Tianzun lainnya juga melompat dengan kencang. Luo Xuanji, generasi Master Iblis yang tak tertandingi pernah mendominasi era peradaban, dan juga meninggalkan banyak perbuatan legendaris di jalan para dewa kuno. Di mata para dewa, dia adalah Xuanji Tianzun yang membunuh tanpa berkedip kejam. Dahulu kala, Luo Xuanji, yang seharusnya dirampok dan mati di era jeda, dibunuh secara paksa untuk bertahan hidup, membebaskan diri dari kekacauan ruang dan waktu, dan sepenuhnya meninggalkan jalan dewa kuno. Insiden ini menyebabkan gempa besar, dan banyak dewa terkejut. Sebagai dewa yang tertindas di jalan masa lalu, siapa yang tidak ingin membunuh jalan hidup dan melepaskan diri dari jalan dewa kuno? Hanya sedikit yang benar-benar bisa dilakukan. Luo Xuanji adalah salah satunya. Pada awalnya, ada orang yang mengikuti Luo Xuanji dan mencoba membunuh jalan keluar, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Karena contoh hidup ini, prestasi Luo Xuanji tahun itu bahkan lebih luar biasa. Hingga saat ini, masih ada perbuatan mempesona terkait Luo Xuanji yang beredar di dewa-dewa kuno. Tapi tidak ada yang mengira bahwa Tianzun, wanita legendaris yang telah membunuh cara para dewa kuno saat itu, kembali. Juga, dia muncul di saat kritis untuk menyelamatkan nyawa Su Yi. Namun, setelah terkejut, 7 yang mulia surgawi menyadari bahwa Luo Xuanji terluka parah. Bahkan tubuhnya hampir meledak. Luo Xuanji, kamu telah pergi selama bertahun-tahun, kupikir kamu terpisah. Ningzhou Tianzun membuka mulutnya dengan mata dingin. Kemunculan Luo Xuanji membuatnya marah dan membuatnya merasa sedikit bermasalah. Karena begitu seorang Celestial Venerable memutuskan untuk keluar semua, bahkan jika dia terluka parah, itu akan menjadi banyak masalah. Lemah. Percaya atau tidak, aku mati, bolehkah aku menarikmu ke dalam air? Luo Xuanji tertawa. Tubuhnya berdarah, dan wajahnya yang cantik pucat dan transparan. Semua orang dapat melihat bahwa situasinya tidak optimis, tetapi ketika dia menghadapi Ningzhou Tianzun dan yang lainnya, tapi tampaknya sangat kuat dan menghina, dan sikapnya tidak berkurang. Kata-katanya membuat Eternal Sky Venerable Ming terlihat muram. Kamu terluka parah, kenapa kamu harus berdiri? Pada saat ini, melihat Luo Xuanji yang berlindung di depannya, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan jantungnya berdegup kencang. Ketika dia datang ke jalan para dewa kuno, Luo Xuanji telah diserang oleh kekuatan Orde Era, dan terluka parah. Tapi dalam keadaan seperti ini, dia masih berdiri tanpa ragu, putus asa untuk melawan serangan gabungan dari 7 dewa, yang membuat Su Yi tidak merasa. Tidak tergerak. Mati bukanlah gayaku. Luo Xuanji berkata dengan lembut, bahkan jika kamu memiliki kartu hall di tanganmu, atau tidak ada kartu hall, tapi aku tidak bisa lagi berdiri dan menonton, tidak peduli apa hasil akhirnya, berikan hidup Anda untuk membantu. Ucapan lembut dan hambar itu membuat Su Yi merasakan betapa beratnya itu. Konyol, tubuhmu akan hancur, dan kamu akan diliputi luka-luka. Kamu sudah terluka parah dan sekarat.
Untuk apa kamu melawan kami? Ming Zhou Tianzun mendengus dingin. Ranfeng Tianzun menunjuk ke tombak tulang jalan yang rusak di kehampaan, dan berteriak, Luo Xuanji, apakah kamu melihatnya, itu tombak tulang jalan yang patah. Itu ditusuk olehnya. Di antah berantah, tidak peduli seberapa kuat kamu pasti akan dibantai, jiwa dan tubuhmu akan hancur, dan kamu akan benar-benar menghilang dari dunia. Ya, bahkan jika kamu datang, itu tidak akan mengubah apapun, tetapi kamu akan dimakamkan dengan Suyi ini. Dewa lain juga membunuh. Penampilan Luo Xuanji mengejutkan mereka, tetapi ketika mereka menyadari situasi Luo Xuanji, sebagian besar ketakutan mereka telah hilang. Kalau begitu lakukan saja. Luo Xuanji berkata dengan nada menghina, saya tidak percaya. Setelah mempertaruhkan hidup saya tidak dapat menemukan beberapa punggung. Kata-kata itu membuat wajah yang mulia surgawi itu tenggelam, dan mereka diam-diam memarahi wanita ini sebagai orang gila. Anda menyelamatkan Suyi, yang ingin Anda lakukan hanyalah reinkarnasi dan api zaman, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Anda dapat menyelamatkan hidup Anda dan mendapatkan apa yang kamu inginkan, bukankah itu lebih baik? Ming Zhou Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. Luo Xuanji menggelengkan kepalanya dan berkata, aku berbeda darimu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawa pergi sesama Taois Su. Tiba-tiba, 7 yang mulia surgawi semua marah, iblis perempuan ini benar-benar keras kepala. Melihat apa yang Luo Xuanji katakan, Suyi, yang tidak pernah berbicara, diam-diam melangkah maju dan menarik Luo Xuanji ke belakangnya. Biarkan aku datang, mulai sekarang, kamu bisa menonton dengan tenang, jangan berpikir tentang bertarung sampai mati, hal-hal tidak begitu serius. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, mereka tidak pantas mendapatkan kerja kerasmu. Luo Xuanji terkejut. 7 yang mulia surgawi mengerutkan kening. Mungkinkah Suyi ini punya kartu hol lagi? Antara langit dan bumi, ada gelombang aura destruktif. Namun suasana sangat sunyi dan sunyi. Tapi saat ini, saat Suyi berdiri, dia ingin Luo Xuanji menonton, yang mengejutkan semua orang. Seperti yang saya katakan, saya punya banyak kartu. Nada Suyi datar, alasan mengapa dia kartu truf adalah karena orang tidak dapat mengetahuinya. Karena urutan reinkarnasi sebelumnya dapat dilihat oleh Anda, tentu saja bukan kartu truf saya. Mata 7 makhluk surgawi semuanya terkondensasi. Jadi, rekan Taois punya kartu lain yang lebih kuat dari order reinkarnasi. Ming Zhou Tianzun mengerutkan kening. Saya juga tidak tahu. Suyi berkata, tapi cobalah dan kamu akan tahu. Dalam satu kalimat, 7 yang mulia tercengang. Karena mereka adalah kartu truf, bagaimana mereka bisa tahu yang sebenarnya? Luo Xuanji sedikit bingung. Ada beberapa kartu truf yang cocok digunakan saat putus asa, dan beberapa kartu truf yang perlu dimainkan di saat yang tepat. Suyi membalik telapak tangannya, dan jimat rahasia muncul, sekarang, silakan lihat. Tiba-tiba semua mata tertuju pada jimat rahasia itu. Tapi sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas, Suyi bisa melihat kekuatan telapak tangannya. Ledakan. Jimatnya rusak. Seberkas cahaya jernih dipantulkan, dan berubah menjadi udara jernih dan keruh gas. Pada akhirnya, semua perubahan ini dikaitkan dengan semacam udara jernih yang kacau. Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sesosok tubuh terkondensasi dalam gumpalan udara segar ini. Ini sudah tua. Penampilan sederhana, pakaian sederhana, jenggot dan rambut seperti salju, berdiri sendiri, lengan besar, anggun, tanpa hiasan, sederhana dan alami. Aura tubuhnya polos dan lemah, lembut seperti angin musim semi, dan acuh tak acuh seperti awan. Tidak ada daya sama sekali. Semua orang tercengang, siapa orang tua ini? Ketujuh yang mulia pada awalnya mengerutkan kening, lalu rileks, dan mata mereka menjadi halus. Kemauan yang kuat, oh, sepertinya kartu trufmu sedikit tidak cukup. Huo Yuan Tianzun dengan jijik. Rekan Taois, sekarang saya percaya bahwa Anda benar-benar tidak tahu akar kartu as Anda, jika tidak, bagaimana Anda bisa mengeluarkannya pada saat kritis ini? Baiyun Tianzun tidak bisa menahan tawa. Luar biasa. Mengisi daya dengan tekad,
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia Surgawi ini belum pernah melihat dunia? Yang Mulia Surgawi lainnya menggelengkan kepala sedikit. Rekan Taois, apakah Anda ingin mengganti kartu truf Anda? Kami sabar dan berjanji akan memberi Anda kesempatan untuk berjuang. Langit abadi Yang Mulia Ming menahan senyum dan menggoda. Di alam dewa kuno, dengan kekuatan 7 dewa mereka, ditambah 4 pedang terlarang dan harta leluhur tingkat dewa seperti tombak tulang, itu sudah cukup bisa menyapu semua dewa. Belum lagi kekuatan kemauan. Luo Xuanji tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia akan menggunakan tekad sebagai kartu asnya. Rekan Taois Su, dia bukankah seharusnya dia benar-benar tahu asal-usul kartu hall ini? Namun, melihat sorot mata lelaki tua yang berpenampilan aneh itu tenang, tanpa ada gangguan sedikit pun, matanya menyapu penonton, hanya tersenyum lembut, lalu menatap orang di sampingnya Suyi. Teman Taois, lama tidak bertemu. Pria tua itu mengangkat tangannya dan membungkuk, matanya juga sangat halus. Saya belum membangunkan memori kehidupan masa lalu saya, jadi saya tidak tahu siapa Anda. Suyi sedikit tidak berdaya, dan berkata dengan tenang, ketika Lin Jinghong memberi saya jimat rahasia, dia hanya mengatakan bahwa itu akan menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak melakukannya. Tidak tahu apa-apa lagi. Pria tua itu tercengang, tersenyum dan mengangguk begitu, gadis kecil itu melakukan ini karena dia diberitahu oleh ayahnya, dan tidak berani mengungkapkan misteri itu. Dia berdiri di sana, temperamennya acuh tak acuh seperti air, tanpa jejak kekuatan, tetapi dia tampak sangat nyaman dan tenang. Saya bahkan tidak memperhatikan 7 dewa di kejauhan, dan para dewa menyaksikan pertempuran di kejauhan. Gestur yang terlihat biasa ini sangat istimewa. Lagi pula, bahkan jika itu adalah eksistensi tingkat dewa, siapa yang bisa acuh tak acuh dalam menghadapi pengepungan yang begitu berat? Suyi memperhatikan ini, dan mau tidak mau bergerak dalam hatinya, dan berkata, saya dapat melihat bahwa bahkan jika saya bertanya, Yang Mulia tidak akan mudah mengungkapkan nama dan nama Anda. Saya hanya ingin tahu, apa hubungan antara Yang Mulia dan Lin Jinghong. Pria tua itu berkata dengan suara lembut dalam hal warisan, saya adalah tuan dari ayah gadis itu. Dalam hal senioritas, gadis itu harus menelepon saya patriark. Suyi. Orang tua ini sebenarnya adalah Dewa Setan Lin yang menggunakan reinkarnasi untuk menentukan dunia dan merayakan era Lingwu Guru. Rasa absurditas yang tak terlukiskan membanjiri hati Suyi, berpikir bahwa jimat rahasia ini akan menjadi penolong yang hebat. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang diundang adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Selain itu, pihak lain jelas mengenalnya, dan ketika dia melihat wajah pertamanya, dia menyebut dirinya teman Tao. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar, menyela pembicaraan antara Suyi dan lelaki tua itu. Rekan-rekan Taois, ini bukan waktunya bagimu untuk bernostalgia. Bihe Tianzun berkata dengan wajah tanpa ekspresi, bahkan jika kamu ingin meninggalkan kata terakhir, omong kosongmu terlalu banyak. Yang Mulia Surgawi lainnya juga tidak senang, dan niat membunuh muncul di antara alis mereka. Itu hanya kemauan, tapi mereka mengabaikannya dan berbicara sendiri dengan Suyi, untuk apa mereka? Orang tua itu sama sekali tidak marah saat melihat ini. Dia berbalik dan melihat situasi saat ini, dan menghela nafas. Beberapa tuan dewa abadi menggertak sesama Tao yang belum menjadi dewa. Kali ini sesama Tao saya benar-benar dianiaya dan diintimidasi sedemikian rupa sehingga sulit bagi saya untuk tidak marah. Suyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya sudah terbiasa, dan saya tidak bisa membicarakan keluhan. Pria tua itu berkata dengan gembira. Orang Tao itu berpikiran terbuka, dan polanya secara alami jauh dari perbandingan para dewa ini. Tiba-tiba ketujuh dewa itu murung. Apakah mereka mengejek mereka? Biar aku coba, seberapa kuat kemauan orang tua ini, beraninya dia jahil. Terdengar teriakan keras, Bayun Tianzun tak kuasa menahan ujung jarinya. Dentang. Geng Jinzhan Divine Sword meraung, membawa serta energi pembunuh mengerikan yang tabu, menebas orang tua itu. Luo Xuanji menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua itu. Dia siap melindungi tekad lelaki tua itu, bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Suyi. Pada saat ini, orang lain yang hadir juga menatap lelaki tua itu,
berniat untuk menatap matanya. Saya seharusnya tidak ikut campur dalam bencana ini, tetapi karena rekan Taois memanggil saya, tentu saja saya harus mengurusnya. Pria tua itu menoleh dan berkata dengan hangat. Nadanya pelan dan tidak ada perubahan. Tapi semua yang hadir tercengang dan kaget. Alasannya adalah ketika lelaki tua itu mengucapkan kata pertama, pedang ilahi tebasan Genjin sudah terpotong di depannya. Yang aneh adalah pedang terlarang ini seperti digenggam oleh tangan besar yang tak terlihat, dan tidak bisa masuk sejauh 3 meter dari lelaki tua itu. Lebih dari itu, bahkan energi pembunuh mengerikan di ujung pedang ditekan, dan itu melayang di sana dengan tenang, seperti binatang buas yang jinak. Hembusan udara dingin terdengar, dan Yang Mulia semua berubah warna, menyadari bahwa mereka telah melihat ke arah yang salah. Terutama Bayun Tianzun, wajahnya sangat berubah, dia dengan putus asa mendesak Taoismenya, tetapi dia tidak bisa lagi menggunakan pedang ilahi tebas Genjin. Ini membuatnya berkeringat dingin di dahi dan dingin di punggung. Metode macam apa ini? Tiba-tiba, dia akan sepenuhnya menekan dan memenjarakan pedang tebasan Genjin yang disempurnakan oleh dewa-dewanya. Luo Xuanji yang siap beraksi juga kaget. Seorang penikmat akan tahu jika ada. Tapi lelaki tua itu sudah menekan pedang yang mendekat tanpa bergerak. Siapa yang tidak terkejut dengan cara seperti itu? Melihat bahwa lelaki tua itu tampaknya tidak sadar, dia berkata kepada Su Yi, pertama, kamu perlu menghembuskan nafas untuk sesama Taois, dan kedua, itu juga untuk membantu Taois meminta penjelasan. Su Yi tidak terkejut. Ini adalah penguasa Dewa Setan Hutan. Apakah kakek dari pria bersenjata wanita misterius Lin Jinghong? Yang benar-benar membuat Su Yi merasa aneh adalah kata-kata lelaki tua itu, malapetaka apa ini, bukankah dia harus selalu campur tangan? Mungkinkah selain pembunuhan ini, ada variabel lain yang dapat membantu Anda menyelamatkan diri dari bahaya? Sebelum Su Yi dapat mengetahuinya, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, rekan Taois, saya akan rendah hati sekarang. Ini terlalu sederhana, bukan? Su Yi tersenyum pahit pada dirinya sendiri, dia membungkukkan tangannya dan berkata, terima kasih. Pria tua itu tersenyum lembut, lalu menoleh dan mulai menghadapi lawan yang hadir. Pada saat ini, 7 Yang Mulia Surgawi semua tercengang di dalam hati mereka, menunggu dengan kekuatan penuh, dan masing-masing dari mereka bekerja dengan cara yang ekstrim. Membunuh. Para dewa di kejauhan juga menahan napas dan menonton dengan gugup. Saat ini, siapa yang tidak bisa memahami kengerian lelaki tua itu? Bahkan jika itu adalah kekuatan kehendak, tidak ada dewa yang bisa meremehkannya. Pria tua itu mengambilnya dalam kehampaan. Pedang Genjin yang bertapa di sana jatuh ke telapak tangannya, semudah memetik daun. Di kejauhan, Bayun Tianzun batuk darah, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Pedang tebas Genjin, yang dia kembangkan dalam Taoisme, dipotong oleh lelaki tua itu pada saat ini, dan dia juga mendapat serangan balasan. Semua orang ketakutan. Siapa lelaki tua ini, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Saya melihat lelaki tua itu dengan ringan menjentikkan pedang tebas Genjin dengan ujung jarinya, dan berkata dengan lembut pedang ini bukan milikmu, itu jatuh ke tanganmu, itu benar-benar apakah perlu dilemparkan secara rahasia? Tembak. Genjin Zan Excalibur meledak ke langit dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menunjukkan kekuatan pedang yang jauh melampaui imajinasi di tangan lelaki tua itu. Ini jauh lebih menakutkan daripada digunakan oleh Bayun Tianzun. Pria tua itu mengangkat matanya dan melirik ketiga Yang Mulia, Bihe, Huo Yuan, dan Xuan Suang, dan menghela nafas dan ketiga pedang itu bukan milikmu. Baik, itu benar-benar mempermalukan pedang yang begitu bagus. Pada saat ini, ketiga Yang Mulia bergidik, hampir tanpa ragu, mereka memilih untuk melakukan yang terbaik. Pegang tangan. Ayo, kita berangkat. Ledakan. 3 Yang Mulia Surgawi sepenuhnya memotivasi Bing Huo menjebak pedang dewa, Xuan Sui menjebak pedang ilahi, dan Qin Yi membantai pedang ilahi. Selain itu, Ning Zhou Tianzun, Zidian Tianzun, dan Ran Feng Tianzun juga melakukan langkah berani. Bahkan pembunuh tingkat dewa leluhur seperti tombak tulang diaktifkan. Untuk sesaat, langit berguncang, dan sekali lagi jatuh ke dalam adegan kiamat yang bergejolak dan kacau.
Namun, ekspresi lelaki tua itu lembut dan diam, hanya di antara tangannya, borgolnya menonjol, dan cahaya dao yang misterius dan tidak terduga muncul. Saat dia mengayun di udara, dao guang berwarna jernih seperti naga pengembara membubung ke angkasa, melesat ke angkasa dan mencapai 10 penjuru di bawah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.